وجميع أهل القرى والحفاظ رضي الله عنه خصوصا سيدنا الشيخ القاضي الجيلاني والمدرسة رضي الله عنه وحسن الناس إلى إمام النووي رحمه الله تعالى إن الله يتبشر عليهم على رحمته وعلى درجات في الجنة ويعيد علينا إلى بركاتنا ويعلمنا نفعات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik semua, teman-teman semua, pada malam hari ini kita akan kembali membahas beberapa pasal atau beberapa kaidah, beberapa paragraf di dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran karya Imam Nawawi rahimahullah taala. Sebelum kita memulai masuk di kitabnya, saya mau tanya sedikit ini. Kira-kira selama 1 minggu ini ada yang coba menggunakan niat sebelum membaca Al-Quran, sebelum menghafal Al-Quran, bahwa saya niatkan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada? Ada? Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah. Apa? Tidak lancar-lancar juga? Tidak lancar-lancar juga. Jadi kita perbaiki niatnya. Itu belum tentu itu akan lancar hafalannya atau tidak. Belum tentu akan lancar hafalannya atau tidak. Tidak bisa menghafal Al-Quran itu kayak tidak bisa kayak apa namanya, simsalabim, tiba-tiba berubah, tiba-tiba bagus, tiba-tiba akhlaknya keren sekali, tiba-tiba semuanya tiba-tiba. Tidak bisa begitu kalau orang menghafal Al-Quran. Semuanya harus tetap dengan proses. Makanya ada orang yang bagus niatnya tapi tidak lancar hafalannya, banyak sekali. Ada orang yang tidak bagus niatnya tapi lancar hafalannya, banyak juga. Bahkan kalau teman-teman lihat di YouTube sekarang itu, ada orang yang tidak beriman, bukan orang Islam, bisa menghafal Al-Quran dan lancar sekali, banyak sekali. Saya guru-guru saya dulu di waktu kuliah itu kan saya ambil jurusan tafsir. Tidak semua orang Islam yang mengajar, tidak semua. Karena memang banyak orang-orang non-muslim yang itu kalau kita kalau kita belajar Al-Quran, kita belajar tafsirnya, kita belajar sejarahnya Al-Quran, jauh lebih paham daripada orang Islam yang belajar tafsir sendiri. Banyak sekali orang-orang non-muslim yang itu memang sangat hebat, sangat mahir. Karena memang kalau kalian misalnya dari pagi, dari subuh sampai malam mengaji, lebih banyak lagi tuh orang-orang non-muslim. Lebih banyak waktunya dia habiskan untuk membaca Al-Quran, untuk mengkaji Al-Quran. Kalau kalian cuma mengaji saja, mereka belajar bahasa Arab biar bisa paham itu Al-Quran. Kalau kalian memperbaiki lagunya, mereka memperbaiki sejarah lagunya. Jadi nanti ditanya, misalnya lagu Bayati itu dari mana? Bagaimana sejarahnya tiba-tiba itu ada lagu Bayati? Atau Bayati itu apa namanya yang lagu-lagu kalian pakai itu pas tilawah-tilawah itu ada sejarahnya semua. Lagu Hijaznya, lagu Nahawanya itu ada sejarahnya. Bayati itu dari Arab yang mana, Hijaz itu dari Arab yang mana, Nahawan itu dari Arab yang mana, itu ada semua sejarahnya. Nah, orang-orang non-muslim kalau belajar yang begini,
itu kafah. Kafah itu apa namanya? Sempurna, keseluruhan. Beda sama kita. Kalau kita misalnya mengaji tilawah, jadi alhamdulillah kalau kita bilang, oh lagu yang ini namanya lagu ini, kalau ini namanya lagu ini. Tapi kalau orang non muslim biasanya nggak tahu itu, oh ini baca ini lagunya ini versinya syekh yang mana, versi syekh yang mana ini berasal dari sejarah yang mana. Jadi nggak tahu yang begitu-begitunya. Sampai misalnya kalau kalian mau paham bahwa tilawah itu yang kalian pakai itu sebenarnya itu sudah ada jauh sebelum Islam datang. Jadi itu kayak lagu-lagu apa namanya? Lagu daerahnya orang-orang Arab. Tapi lagu daerahnya itu kan ada apa namanya? Kalau nanti kalian belajar not not lagu itu ada do re mi fa sol la si do re. Nah itu sama dengan tangga nadanya orang Arab juga. Bayati, kemudian apa namanya? Bayati, soba, kemudian hijaz, ros, nahawan, apalagi jiharka, sika. Nah itu sama, ada 7 tangga nadanya juga di Arab. Nah kalau orang non muslim belajar begitu, dahsyat sekali. Jadi dipakaikan keyboard, dipakaikan apa segala macam. Nah, mereka dahsyat di situ. Jadi belum tentu kalau niatnya bagus bisa lancar hafalannya. Belum tentu juga niatnya jelek tidak lancar hafalannya. Jadi itu tergantung dari pertama dari Allah Subhanahu wa taala, kedua itu dari prosesnya. Kalau kalian pernah mendengar yang hafal Quran 1 bulan, pernah dengar itu? Itu memang pernah ada, betul-betul ada. Saya juga pernah belajar itu dan betul bisa kita menghafal Al-Quran 1 bulan. Tapi karena prosesnya, kalau misalnya kalian itu kalau dihitung-hitung berapa jam waktu 1 hari habis untuk mengaji, coba dihitung-hitung. Dari subuh sampai jam 7 misalnya, berarti setengah 6 sampai jam 7, ada 1,5 jam. Dari pagi sudah duha setengah 9 sampai jam 11, itu berapa jam itu? Berapa? 2,5 jam berarti ada 4 jam. Kapan lagi? Malam, siang, dari jam sampai jam 3, berarti berapa nih? 5 jam. Kapan lagi? Sore, dari jam 4 nih kira-kira sampai jam 5, 1 jam, 6 jam. Malam Subhan Aisyah jam setengah 8 sampai jam 8 sampai jam 10, berarti 2 jam. Berapa semua? 8 jam itu yang menghafal Al-Quran 1 bulan. Kita tahu berapa jam menghabiskan 1 hari untuk mengaji? 12 jam. Tidak berhenti dulu, tidak ada mainnya. Kalau kalian mungkin dari 8 jam itu efektifnya 4 jam sih kayaknya atau 3 jam. Enak sekali itu kalau 5 jam mengaji itu dari 8 jam. Tapi yang menghafal Al-Quran 1 bulan ini betul-betul 12 jam, tidak ada berhentinya. Wah, dahsyat sekali. Nah itu prosesnya memang. Makanya orang bisa menghafal dalam 1 bulan. Tergantung kalian, misalnya waktunya ternyata cuma 5 jam 1 hari atau 4 jam 1 hari, sedikit juga hasilnya. Tapi kalau misalnya waktunya lebih panjang, itu bisa lebih banyak hasilnya. Nah, jadi bukan berarti niat tak sudah bagus tiba-tiba lancar butuh juga prosesnya, butuh juga ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan lain-lainnya. Tapi yang paling penting, kalau niatnya sudah bagus, insya Allah kita mengaji itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Lancar tidak lancar, juara tidak juara, enak dengar tidak enak dengar orang karena lagunya jelek misalnya. Tapi yang paling penting bahwa diri kita sendiri itu sudah bagus niatnya, itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk apa? Mengapa kalau coba kalian pikir-pikir yang begini. Kalau misalnya sekarang kalian berusaha untuk selesai hafalannya 30 juz,
Kalau semi 30 juz mau milih apa? Mau kita apa itu bacaan tak? Mau kita apa ya? Untuk apa? Untuk apa itu 30 juz? Untuk apa? Untuk kasih like orang-orang lebih hafal masih 30 juz? Atau biar pakai orang tua tak? Tapi untuk apa? Untuk apa itu Al-Quran? Untuk apa? Dibaca setiap hari. Nah, orang yang tidak hafal juga baca juga setiap hari. Nah, untuk diamalkan. Kalian tahu artinya yang kalian baca bisa diamalkan. Kalau tidak tahu artinya, untuk apa kira-kira? Kata guru saya dulu, diamalkan itu Al-Quran di dalam sholat. Jadi kita menghafal Al-Quran itu biar sholat kita semakin khusyuk, semakin bagus. Bagaimana caranya khusyuk kalau tidak tahu artinya pas kita mengaji? Jadi bagaimana kita tahu, bagaimana kita bisa khusyuk mendalami itu Al-Quran kalau tidak kita tahu artinya? Kita tidak tahu maknanya, kita tidak tahu tafsirnya. Jadi diperbaiki. Kalau sudah bagus niatnya, yang kedua diperbaiki itu adalah pemahamannya terhadap Al-Quran. Karena kalau yang dunia-dunia ini kita kejar nih, misalnya, wah keren orang kalau sudah menghafal Al-Quran, terus misalnya jadi ustaz bikinan, pasti bikin jadi ustaz nanti kalau pulang kalau sudah hafal Al-Quran, terus apa segala macam. Sebentar sekali gitu waktunya. Sebentar sekali nih. Mungkin kalau masih sekolah lagi masih nanggap keren sekali, tapi kalau nanti sudah kuliah nih, apalagi sudah berkeluarga, biasa sekali. Tidak nanggap keren nih orang. Jadi kalau yang dunia kita cari, tujuannya yang dunia itu ya 22 tahun itu. Kalau misalnya sekarang kalian 16 tahun, ya tinggal 5 tahun, 6 tahun lagi. Sudah itu tidak ada lagi. Tidak ada gunanya lagi. Hilang nih tiba-tiba itu Al-Quran. Jadi kita perbaiki niat, walaupun lancar tidak lancar, itu yang penting kita berniat betul-betul untuk menjadi hamilul Quran. Itu penjaga Al-Quran. Penjaga Al-Quran dipakai terus di dalam sholat, dipakai di dalam sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi fid din wa dunya wal akhirah. Amin. Faslun. Kita masuk setelah masalah niat, kita masuk di pasal atau pembahasan yang berikutnya. Wa yanbaghi alla yaqsuda bihi tawassulan ila ghardin min agradid dunya. Dan seharusnya orang yang mencoba menghafal atau menjadi guru Al-Quran ataupun menjadi murid yang mengaji Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, Allah yaqsuda bihi tawassulan, jangan sampai dimaksudkan tujuannya untuk tawassulan. Tawassulan itu apa? Wasilah itu apa? Jalan, jembatan ila ghardin min agradid dunya, untuk mendapatkan kesenangan dunia. Orang menghafal Al-Quran itu banyak bonus-bonus dunianya nih, banyak sekali bonus-bonusnya. Terutama nanti kalian kalau cewek-cewek itu kalau sudah mau menikah itu pasti ada itu. Anaknya bupati lah, anaknya siapa? Anaknya inilah, anaknya itulah. Apalagi kalau sudah pernah menang lomba MTQ provinsi, apalagi nasional, apalagi internasional, itu datang semua itu. Orang-orang sudah gagah, punya uang banyak, terkenal lagi, bagus lagi anaknya, itu banyak sekali nanti datang. Itu kesenangan dunia. Jangan sampai orang yang mempelajari Al-Quran ataupun mengajarkan Al-Quran itu mencari kesenangan dunia. Apa itu kesenangan dunia? Pertama, min malin, dari harta.
mencari harta. Jadi dulu kalau di tempat saya di Jogja itu, kalau orang mau ikut FTQ dipanggil sama kiainya, apa niatmu mau pergi FTQ? Langsung ditanya begitu, apa niatmu? Atau misalnya mau pergi imam tarwih, apa niatmu mau pergi imam tarwih? Mau cari uang? Jangan mau pergi, karena itu sudah termasuk niat yang buruk, niat yang tidak bagus. Tidak bagus itu kalau cari uang. Tidak cari uang kalau pergi FTQ, mudah-mudahan tidak jadi. Kira-kira tidak apa-apa itu. Saya juga dulu begitu sama nih. Saya itu kelas 2 SMP, saya mulai menghafal itu kelas 2 SMP. Kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu niatnya masih sama, masih cari uang. Sama, saya dulu juga sama, cari uang. Karena dulu ada pengumumannya, kalau di Rahmatul Asri dulu ada pengumumannya. Hafal 1 juz dikasih uang 10.000 setiap bulan. Hafal 1 juz itu 1 juz. 2 juz dikasih 20.000, 3 juz 30.000, sampai 30 juz berarti 300.000. Wow, enaknya itu. Kau tahu pembayarannya waktu saya SMP di sana 230.000. Jadi kalau misalnya dihafal 30 juz bisa dibayar sekolah sendiri plus uang jajan 70.000. Wah, banyaknya itu. Kalau 70.000 sekarang sedikit nih. Kalau di masa saya dulu 70.000 itu wah, bisa bikin foya-foya 1 bulan. Bisa bikin traktir ke mata setiap hari. Niatnya sama. Saya juga niatnya dulu begitu. Oh, pergi dibawa ke sini, MTQ di sini, pindah ke sini lagi. Untuk apa? Cari uang saku banyak, cari uang juara banyak. Sama, niatnya saya juga dulu begitu. Apalagi kalau pergi imam, saya dibawa ke Wajo, dibawa sampai ke Kendari, dibawa kemana-mana di luar provinsi. Uangnya banyak sekali memang uangnya. Tapi kalau bisa mulai sekarang coba kita perbaiki nyata, jangan sampai mencari untuk kesenangan begitu. Sebentar sekali waktunya ini, sebentar sekali. Tidak kita rasa nanti selesai di sekolah di sini, selesai di kuliah, tidak dirasa nanti itu, tidak dirasa. Jadi dulu pernah dijuluki di masa saya selesai menghafal itu kan 2009. Tidak ada yang kelihatan bahwa ada di NRK penghafal Al-Quran. Jadi saya dulu bilangi penghafal pertama di NRK. Apalagi dulu imam di Masjid Agung di umur kelas 3 SMA. Wah, kerennya itu tidak ada yang kalah itu. Penghafal pertama di NRK dan imam Masjid Agung. Wah, keren sekali itu. Tapi itu sih hilang. Tidak ada bekasnya. Tidak ada bekasnya. Tidak untuk apa? Kira-kira dia untuk apa begitu? Karena kita tahu diri kita sendiri. Walaupun kita dijuluki orang keren, orang apa, orang segala macam. Tapi kalau kita tahu bahwa diri kita tidak bagus mengajiku, tidak lancar hafalanku, kurang bagus niatku, tidak ada juga gunanya itu yang begitu-begitu. Tidak ada gunanya. Sebentar sekali. Saya setelah pindah ke Jogja itu tidak ada nih. Tiba-tiba semua orang lupa. Semua orang lupa kalau pernah ada penghafal dari sini pernah ini segala macam, tidak ada nih. Jadi kalau kita mau cari begitu itu cepat hilang. Kalau yang kita cari dunia itu cepat hilang. Sama dengan uang. Coba kalian pikir-pikir itu. Berapa juta kalian dapat dari imam, dari lomba, kemana semua sekarang itu? Jadi apa? Jadi apa itu waktu semua sekali? Jadi apa ya? Nanti kalau jadi baju masih bisa dilihat-lihat. Kalau jadi makanan tidak ada bekasnya. Begitu berlalunya itu kalau kita mencari sesuatu yang bersifat dunia. Tidak ada yang bekasnya. Sama dengan orang yang mengajar Al-Quran. Ini penting juga karena pasti nanti kalian ada banyak dari kalian yang setelah selesai dari sini itu insya Allah akan menjadi guru Al-Quran di mana-mana. Jangan sampai kita niatkan menjadi guru Al-Quran itu untuk mencari uang. Tidak boleh Ada satu pendapat yang mengatakan boleh
boleh mencari uang kalau kita mengajar, tapi tidak boleh. Itu akan ada ayatnya, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila. Itu ada yang menafsirkan boleh kita mencari uang kalau niatnya mengajar, tapi kalau cuma mengaji tidak boleh. Wah, ini berat ini. Kalau cuma mengaji tidak boleh. Misalnya apa? Taksiyah, tidak boleh diambil uangnya. Kalau kita niatkan pergi taksiyah untuk ambil uangnya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Pergi imam, kalau kita niatkan memang pergi imam untuk ambil uangnya, tidak boleh. Ketiga, pergi lomba, dapat uang, kalau kita niatkan untuk pergi lomba karena memang hanya untuk ambil uang, itu tidak boleh. Tidak boleh. Karena itu sama saja dengan menjual bacaan Al-Quran kita. Kalau kita mengajar boleh. Kira-kira paham bedanya nih? Mengajar boleh karena kita mentransfer ilmu. Tapi kalau cuma mentransfer bacaannya saja, mengajinya saja, bikin orang kagum kalau kita mengaji, itu tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh itu diambil, misal pergi taksiyah, pergi imam, pergi pergi begitu. Jangan sampai diniat tadi, kalau memang dikasih diambil, tapi jangan sampai diniatkan untuk cari uang. Kalau misalnya biasanya itu kalau momi bulan-bulan Ramadan itu, wah pasti pengalaman sekali nih laki-laki. Biasanya itu ada nih, ada panggilan, woi ada panggilan dari masjid sini, ada panggilan dari masjid sana, langsung itu berapa? Kan begitu di sini. Berapa itu di sana? Berapa di sini? Berapa di sini? Wah, pokoknya yang paling tinggi diambil. Begitu biasanya. Tapi niatkan kalau kemana-mana ki mengaji, niatkan itu untuk murojaah diri sendiri. Kedua, kalau semoga ada yang dengar ki mengaji, itu tergugah hatinya untuk belajar mengaji. Tidak apa-apa dilakukan, yang penting niatnya bagus. Tidak apa-apa diambil uangnya, yang penting tidak diniatkan untuk memang mencari uang. Sederhana sebenarnya. Bedanya saja di niatnya saja, tipis-tipis bedanya, cuma masalah niat. Pertama masalah uang, jangan sampai kita menggunakan Al-Quran itu untuk mencari uang, mencari penghasilan, itu tidak boleh. Wajahatin, atau mencari wajah itu ketenaran, terkenal. Wah, bagusnya mengajinya itu nih. Oh, tiba-tiba satu malam ini tahu bilang, "Oh, ya anu namanya ini bagus sekali mengajinya." Kalau itu kita cari, mungkin kita dapat. Tapi hanya sampai di situ saja. Kita mungkin dapat. Itu bonusnya memang orang menghafal Al-Quran. Bonus dunianya memang banyak. Tapi harus hati-hati. Jangan sampai kita terlena sama nama peserta. Akhirnya banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Sama dengan saya dulu banyak sekali kalasik dulu kalau lomba-lomba menghafal itu. Wah, kita semua kalasikan, karena saya juga dulu kalasi waktu lomba. Misalnya banyak model-modelnya itu kita kalasi itu karena memang kita sudah terkenal. Kalau sudah terkenal, kalau kurang tiba-tiba terkenal bilang lancar apa aja, tiba-tiba tidak lancar kan itu, wah malunya minta ampun. Sama, saya juga dulu sama begitu. Jadi apa yang kalian alami sekarang ini dulu pernah saya alami juga. Jadi sama-sama gitu. Awil tifa'i ala aqranihi, atau merasa lebih tinggi dibandingkan orang-orang di selainnya, di sampingnya, atau orang-orang di sekitarnya. Mungkin bisa disebut dengan sombong nih, kira-kira. Wah, itu kalau saya tidak mau bicarakan kesombongan kalian, saya bicarakan saya kesombongan, jadi biar sebagai pengingat untuk diri saya sendiri saja. Dulu waktu saya kuliah itu, saya selalu lihat dosennya.
Kalau dia hafal Quran saya dengarkan, kalau tidak hafal Quran tidak saya dengarkan. Begitu gini. Saya dulu begitu. Saking sombongnya saya itu. Kalau tidak hafal Quran tidak mau mendengarkan itu itu dosen itu menjelaskan. Pasti ku debat terus sampai akhirnya aku tanya, bagaimana cara tak bisa tahu begini kita tidak hafal Al-Quran? Itu banyak sekali kesombongan yang begitu. Saya banyak sekali kesombongan yang begitu dulu. Atau misalnya ada guru yang kelihatan keren sekali, tiba-tiba jelek mengajinya, tidak mau dengar itu sama sekali. Paling sederhananya, ada guru yang tidak pernah menang lomba. Saya pernah menang lomba, tidak mau kasih dengar karena dia tidak pernah menang lomba. Saya menganggap diri saya lebih tinggi dibanding guru itu. Mudah-mudahan saya yang begitu dulu. Saya selalu beristighfar karena saya banyak sekali melakukan kesombongan begitu. Jangan sampai Al-Quran ini bikin kita semakin sombong. Al-Quran ini harusnya menjadi akhlak yang baik, membuat kita menjadi manusia yang lebih sempurna imannya, lebih bagus kepada orang lain. Jangan sampai betul-betul bonus dunianya orang menghafal Al-Quran itu tidak bisa dihitung. Banyak sekali bonusnya, makanya orang kadang-kadang terlena. Kadang-kadang kita terlena sama uangnya, sama terkenalnya, sama kesombongannya, terutama itu bukan cuma di sini. Saya sudah bertemu ribuan penghafal yang sudah betul-betul bagus. Masalahnya memang di situ, masalahnya memang di kesombongannya. Sama saya dari kelas mulai menghafal itu sampai kelas berapa, sampai kuliah itu masih ada kesombongan yang seperti itu. Kesombongan kalau bukan orang penghafal Al-Quran tidak mau saya dengar. Begitu biasanya. Jadi kita perbaiki memang niatnya. Kedua, jangan sampai terlena, tergoda sama bonus-bonus dunianya nih. Banyak sekali bonusnya. Yang paling penting kita ingat bahwa walaupun kita yang menghafal Al-Quran, itu Al-Quran itu tersimpan bukan pada diri kita. Itu Al-Quran tersimpan di Lauhil Mahfuz. Jadi kalau Allah memberikan kita ketika kita butuh, maka diberikan. Tapi kalau tidak butuh, kalau Allah tidak memberikan kita pas kita butuh, tidak diberikan tidak diberikan kalau Allah tidak mau. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa kita ini penghafal. Jangan itu berat sekali itu istilahnya, saya penghafal, kita penghafal, berat sekali itu. Berat cobaannya dan berat bebannya. Mungkin kalian tidak merasa sekarang karena kalian masih di dalam pondok. Coba kalian keluar nanti kemana-mana, rasakan itu beratnya sekali itu sebutan penghafal. Berat sekali. Berat sekali. Apalagi nanti kalau keluar begini, sekarang kan model-modelnya itu penghafal pasti ditanya, bukan cuma ditanya mengaji, jadi ditanya hukum agamanya, ditanya hukum fikihnya, ditanya masalah segala macam ditanyakan. Karena dia sudah hafal Al-Quran, pasti dia tahu masalah fikih, masalah tasawuf, masalah semuanya tentang Islam. Itu jadi berat sekali nanti tanggung jawab itu punya embel-embel di depan penghafal Al-Quran. Berat sekali. Yang ini jangan sampai ada di dalam diri kita pengakuan bahwa saya ini penghafal Al-Quran, tetapi Al-Quran itu semuanya dijaga oleh Allah, itu di Lauhil Mahfuz. Kalau kita butuh dan Allah mau, itu baru kita akan dikasih sama Allah. Kalau tidak mau Allah kasih, walaupun mengaji terus-terus, tidak akan dikasih juga, tidak lancar-lancar juga. Makanya diperbaiki niat. Kedua, jangan tergoda dengan godaan-godaan duniawi. Jadi mulai sekarang bagaimana caranya diperbaiki? Sederhananya, coba kalau kalian mengaji menghadap sama ustadzah, coba pikirkan bahwa bukan ustadzah yang di depan menghadap, tetapi Allah. Kita mengaji di depan itu bukan kepada ustadzah, bukan kepada ustadzah,
tapi kepada Allah. Kita mengharapkan bacaan tak kepada Allah. Guru tadi sebelah itu cuma mengajarkan jangan sampai ada yang keliru bacaannya. Coba kita menghadap itu diniatkan bahwa saya mau menghadap kepada Allah, bukan kepada guruku. Tapi guru itu sebagai pengajar saja, jangan sampai ada salah bacaan, tidak diterima sama Allah kalau salah. Itu saya gunanya guru di situ. Yang paling penting kita coba menghadap kepada Allah, baca baik-baik itu Al-Quran, ditahu artinya, dipelajari artinya. Yang paling utama tubuh kita mengaji. Ini saya yang laki-laki yang kelas 1 ini usahakan tubuh kalau mengaji, tubuh, jangan sampai kemana-mana itu matanya. Itu kelihatan orang yang khusyuk mengaji dengan tidak khusyuk mengaji itu bisa dilihat dari matanya. Kalau orang tidak tubuh mengaji, sudah jelas itu. Tubuh kalau mengaji, kalau bisa ditutup mata. Pernah saya jelaskan di Putra, apa itu mungkin? Mungkin itu ketika apa itu lancar hafalan? Mungkin ketika Al-Quran yang kita hafal itu terbayang. Mungkin ada yang pernah merasakan di? Banyak pasti. Banyak. Kalau kita mengaji, tidak dia Al-Quran tiba-tiba kayak itu baris-barisnya ada semua kelihatan di depan mata itu sudah namanya mungkin. Itu namanya mungkin. Kalau sudah terbayang itu Al-Quran di depan itu sudah mungkin. Nah, semakin bagus mungkinnya, jangan kemana-mana mata kalau mengaji. Usahakan ditutup atau tutup. Karena susah orang mungkin lancar hafalannya kalau kemana-mana matanya. Pasti banyak aliring. Nah, itu juga pertanda pertama bahwa niat kita belum terlalu bagus kalau masih begini-begini mata. Kalau bisa ditutupkan memang. Karena kita sedang menghadap kepada Allah, bukan kepada orang, bukan kepada manusia. Jadi selama kita mengaji, selama itu kita sedang melakukan interaksi kepada Allah, kita sedang berbicara kepada Allah. Orang mengaji itu berarti orang sedang berbicara kepada Allah. Usahakan itu diperbaiki memang. Di sini nanti di Artidian itu ada penjelasan khususnya. Orang kalau mau mengaji harus sudah mandi, harus sikat gigi dulu, harus dibersihkan semua najisnya, harus pakai pakaian yang bagus. Itu karena kita akan ketemu dengan Allah, kita akan ketemu dan berbicara dengan Allah. Jadi memang diperbaiki adabnya, akhlaknya memang harus diperbaiki. Itu nanti kita akan pelajari lagi di sini juga. Tapi yang sesuai dengan yang dijelaskan oleh Imam Nawawi tadi, pertama bahwa jangan sampai kita mengaji tujuannya untuk mencari harta. Kalau mau cari harta, mending jadi apa? Jadi presiden, jadi banyak uangnya, atau jadi apa? Jadi apa yang banyak uangnya? Hah? Jadi pengusaha. Jadi pengusaha lebih banyak uangnya. Kalau penghafal itu cuma dapat misalnya berapa gajimu per imam kalau tarawih? 10 juta satu bulan. Nah, kalau pengusaha berapa? Ratusan juta per bulan. Mending jadi pengusaha kalau cari uang, jangan jadi penghafal. Sedikit uangnya. Kalau dibandingkan dengan pengusaha. Pertama, jangan cari uang. Kedua, jangan cari ketenaran, jangan cari jangan cari terkenalnya. Ketiga, jangan sampai kita merasa lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain, orang-orang di sekitar kita. Mentang-mentang karena kita hafal Quran, orang lain tidak hafal. Tidak tentu juga. Banyak orang yang tidak hafal Al-Quran itu justru imannya lebih bagus, lebih kuat imannya, karena dia lebih tawadhu, merasa tidak bisa. Kalau orang menghafal Al-Quran, rasanya biasanya merasa bisanya itu tinggi sekali. Jangan sampai kita sombong terutama hilangkan kesombongan sebagai orang yang menghafal Al-Quran, karena itu bebannya sangat besar nanti kita rasa kalau sudah keluar dari sini. Sekali lagi saya ulangi, ini saya bicara di depan bukan berarti
saya mau nasihati kalian, saya mau kasih bahwa kalian itu tidak bagus niatnya, belum tentu kalian tidak bagus niatnya, saya bagus niatnya. Jangan-jangan ada dari kalian yang lebih bagus niatnya dari saya. Jadi jangan-jangan ada di antara kalian sudah mengaji, sudah sampai kepada Allah, saya belum sampai. Jadi kita sama-sama menasihati diri sendiri. Saya pun harus menasihati diri saya bahwa saya ini masih kurang sekali masalah niat, masalah tujuan, masih kadang-kadang yang begini-begini ini kan masalah hati semua. Di hati itu harus selalu berbaharui terus menerus. Kalau ada lagi niat-niat terletak keluar, ditepis lagi, istighfar lagi, mengaji lagi dengan bagus. Jadi kita sama-sama sama-sama menegur kalau ada yang kelihatan tidak bagus niatnya. Kita sama-sama memberikan nasihat. Antara kita juga tidak apa-apa. Bukan berarti saya lebih bagus dari kita. Tidak. Semua kita startnya sama. Kita sama-sama mencari ridho Allah Ta'ala. Di pondok ini kita mencari ridho Allah ketika mengaji. Kita mencari ridho Allah ketika mendengarkan orang-orang mengaji. Jadi kita perbaiki niat sama-sama. Mari kita baca Al-Fatihah untuk diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan kita anugerahnya, semoga kita dijadikan sebagai hamba-hamba yang betul-betul hamilul Quran tanpa niat apa-apa selain mencari ridho Allah Ta'ala. Ala hadinya wa ala kulli salih wa ala hadratin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Demikian teman-teman, adik-adik semua, kita saling mengingatkan satu sama lain. Adik kelas kepada kakak kelasnya, kakak kelas kepada adik kelasnya, guru kepada santrinya, santri kepada gurunya. Kita sama-sama mengingatkan kalau ada yang kurang selalu kita melakukan menghafal Al-Quran di sini. Demikian lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.